Karena penting untuk dibicarakan karena apa? Salah satu calon itu pendampingnya cantik, Pak. Jadi saya suka membicarakan yang cantik-cantik, Pak. Yang kedua, masalah pilkada DKI lagi. Suatu saat ketika rame-ramenya orang demo, saya mencoba sebagai elemen yang paling kecil, mencoba untuk ikut turun dengan menyurati tim suksesnya Ahok dengan agar Ahok bisa menjadi seorang mu'alaf, agar Ahok masuk Islam. Saya pikir kalau itu terjadi tidak akan ada demo-demo yang itu gede. Terlepas nanti hasilnya menang atau tidak itu urusan lain. Bagaimanapun juga kita ambil contoh salah satu wali kita dulu juga non sewu Rasata Kanjeng Sunan Kalijogo dulu sebelum wali seperti apa. Nah, saya mencoba dengan dalil itu, saya mengusulkan agar Ahok masuk Islam. Mau atau tidak itu urusan lain, tapi saya mencoba. Karena apa? Saya hanya ingin ikut mendinginkan suasana dengan cara saya, karena saya mantan seorang guru. Jadi saya mencoba dengan cara yang apa? Yang edukatif. Kedua, saya inginkan agar Cak Nun suatu saat jangan hanya di Pati, di Pulau Jawa, cobalah ke daerah Binuang di Kalimantan Selatan sana. Penggemar Anda banyak, Cak, di sana. Kalau masalah tiket ya usah khawatir, sana banyak pengusaha, Pak. Saya pikir itu aja. Silakan yang lain untuk menanggapi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan yang lain? Ya langsung maju aja. Mikir bermasalah soalnya. Singkat, padat, nama, alamat, nomor HP, nomor rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho, yang ini masalah mabuk tadi, Pak. Kalau misal mabuk dengan kuasa Tuhan, maksudnya apakah itu juga diakibatkan ada campur tangan Tuhan juga? Sedangkan kalimat la haula wala yang itu ada kekuatan dari Tuhan. Apakah itu juga ada campur tangan Tuhan? Nah, terus untuk masalah tadi, masalah rembuk, kita rembuk yang di keluarga saja, maksudnya kesiapan kita untuk rembuk yang lebih, apakah harus dalam artian menunggu itu loh, Pak? Enggak, ya terus itu menunggunya terus nyampe kapan? Itu aja sih, Pak. Ya, ada tanggapan lagi? Hah? Wes borose. Oke. Oh ya, maju ini. Apa nih kene, cedak mik kene. Kene. Mencolot nih iso mabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Pripun? Sanes kula Om Swastiastu. Lah Bismillah, di sini saya akan sedikit menyebutkan masalah Cak Nun. Watarun nasa sukaro mahum sekaro. Kemudian mengenai masalah rububiyah, kita melihat banyak orang yang tidak mabuk tapi mabuk. Kemudian dan mereka pun sudah banyak tidak menggunakan kata-kata rububiyah tapi menggunakan kata-kata uluhiyah. Bagaimana kita sebagai banyakkan di sini sebagai calon-calon masa depan menghadapi uluhiyah tersebut agar bisa kembali kepada rububiyah.
Terima kasih. Kemudian sebentar, saya ingat Bapak yang dari Kalimantan tadi loh. Masalah mengenai Pilkada DKI, apakah ketika menurut pandangan saya pribadi, apakah ketika Ahok masuk Muslim itu bisa merubah segala sesuatunya? Bagaimana dengan para dalang-dalang di belakang Ahok tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan saya ingin ini persoalannya dalang, padahal nek ono dalang. Kalau sing mateng Durung apa wis mbok tuding-tuding piye dalange. Durung payu wae wis tuding-tuding, nek payu kaya apa kowe? Ya. Iki sangar iki. Ya, jadi sing ketiga lho. Artinya menggembirakan sekali bahwa perspektifnya terbuka bahwa ini persoalannya bukan satu arah, beberapa arah. Tadi yang saya bisa katakan, loh, yang Anda urus ini, yang Anda urus keluarga Anda, lingkungan Anda, tapi jangan kehilangan kepekaan. Kepekaan terhadap persoalan luar. Anda bisa mentertawakan orang yang merasa menjadi pemimpin Anda tapi lucu-lucu. Kita bisa mentertawakan. Jangan ikut terpengaruh itu. Artinya kalau kita tertutup itu kayak jadi pegawai. Terus pokoknya kerja kita digo nabrak kambing apa nabrak sapi apa nabrak uang, pokoknya kerja kita. Pertain bok dari Aku pertama kita punya kepekaan, punya nalar yang lebih sehat, jangan terpengaruh. Ini katakanlah atmosfer mabuk. Ini mungkin masanya bukan orang yang mabuk, orang yang mabuk, seperti mabuk padahal tidak mabuk. Zaman sekarang ini orang-orang yang mabuk tapi tanpa minum, katakanlah. Kritik langsung ini ya jamaah. Kita sudah mabuk tanpa minum. Kita jangan masuk ke dalam perspektif atmosfer ini. Kita selamatkan diri kita supaya tidak ikut mabuk. Karena mabuk itu engkau berpihak iwo tengen, lor kidul, dhuwur ngisor. Padahal kowe ning gone karena lor kidul kowe pindanggon, lor kidule pindahne. Seperti orang Indonesia di Suriname nek wanda ngeteteng dengan koyo-koyo yang administratif itu substansi. Iku koyo wong-wong seperti orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa yang di Suriname di awal-awal dulu. Karena di Jawa dia kalau sholat itu ngadep ke barat, itu dianggap substansi. Sampai di Suriname sholat ya ngadep kulon, padahal loh, kudune dia malah kewalik kuwi. Itu kan, wah udah Jawa ini sholat ngadep kulon kok. Maka di Suriname sholat juga menghadap ke barat. Padahal harusnya terbalik itu. Tapi mereka diberitahu nggak tahu karena dianggap sholat itu duduk madhep kiblat, madhep mulon. Jadi antara ini jangan dikacaukan mana yang substansi, mana yang hanya sekedar administratif. Aku neng kene, aku neng kene, nyebut aku neng lor, tapi kowe neng kono nyebut aku neng kidul. Itu sudah membedakan semuanya kan. Perspektifnya bisa berbeda dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kita harus kaya itu, kaya perspektif. Rasulullah melihat anjing duduk mati busuk bangkai anjing di pinggir jalan. Iku saelek-elek itu nek cara kanu wis buduk wis mambu kae. Rasulullah masih memuji. Subhanallah, giginya putih giginya. Jadi sing didelok ora bangkaine tapi gigi putihnya. Itu kan hanya perspektif aja untuk melihat bagaimana kita mampu melihat kebaikan di dalam keburukan-keburukan itu sehingga kita bisa memanfaatkan untuk ke depan. Nek dina iki kene berpihak, delok kono jahat kene apik, kono pencoleng kene pembela kebenaran, nanti akibatnya kita celaka semua. Karena itu akan salah semua, kita akan berada di kesalahan, di titik yang mabuk karena tidak presisi si kita. Mungkin itu, Cak, monggo terus no. Mungkin ditandani dhisik karena ini perintah presiden saya nggak berani ngomong apa. Jadi menurutku pertanyaannya sudah bagus tapi kurang. Mulai tak tandani. Pertanyaannya terlalu rendah untuk Cak Nun. Ya apa Ahok mualaf, terus ya apa ngadepin apa ke apa tadi? Pokoknya ke negatifan terus dan lain-lain. Menurutku ini kudu didekek ini loh nek.
soal yang terakhir Habib bilang bahwa di antara keburukan pasti ada kebaikan. Nonton kebaikan nih, bisa nggak kita nonton kebaikan Ahok, kebaikan yang lain-lain juga. Nah nanti itu dipertanyakan ke Cak Nun. Jadi pertanyaannya saya ngono Cak Nun, pertanyaannya mau ngono-ngono toh. Itu pertanyaan ini sore ngono. Misalnya kalau di dalam, aku cuman ngejak di mana-mana teman-teman, nanti kita pertanyakan ke Cak Nun yang Rasulullah bilang lihat giginya. Kuwi ono nang sastra jendro. Wis ta, ilmu paling dhuwur Rahwana. Bahwa segalanya itu paradoks. Kita kene iki mulia, iki kan mulia gitu, kita merasa baik, tapi kene bae muacet tekan kono lho. Lho iki kenyataan hidup. Berkali-kali aku bilang oksigen ku nguripi awakmu tapi ya mateni. Iku sing iso jawab sastra jendro ilmu Rahwana. Kita tahu bahwa Kresna itu suka ngasih nasihat ke Bima, ke siapa saja, tapi sampai ngerti nggak kabeh bahwa menjelang matinya justru dia dinasihati Bima. Kuwi nek wong kene mesti kaget lho, kok ana ulama kok ngencuk bojone wong ngono. Nek aku sing kenal sastra jendro wis biasa. Di mata Sujiwo Tejo, kalau misalkan besok Cak Nun ketangkep polisi karena tersangkut kasus apa, mungkin kalian kaget semua. Cak Nun bisa ngomong tok, ternyata ono. Sujiwo Tejo nggak akan, ya kui menungso. Serius. Bisa jadi kalau di dalam cerita wayang nanti Cak Nun ngene-ngene, bisa jadi kalau membijak cerita Kresna nang Bimo tadi, justru sampean sing nuturi Cak Nun. Ngene lho Cak, sampean uripe sing ngene. Dulu dijak nang Kalimantan lo gak gelem ngono. Kresna itu semua sudah moksa ke surga. Kresna bertapa dulu di atas samudra pasir 40 tahun. Sastra jendro. Racun karo penawari padha wae. Pahala karo dosa iki padha wae, sumbere padha Gusti Allah. Kabeh bahane protein. Aku berkali-kali ngomong, nek nang bisa ular kuwi dadi bisa, itu diolah bahane protein. Makanya aku kalau baca Asmaul Husna Al-Qudus, Kudus itu bukan berarti wah aku mau iki daranganku, karena sudah menghayati sastra jendro. Bedane wong Islam sing ngerti wayang karo enggak yang ngene iki. Lalu begitu Al-Qudus, bayanganku gak suci karena sampah itu kotor, tapi suci karena begitu diolah mengandung kompos. Jadi mabuk gak apa-apa tapi suci. Nah kebanyakan ulama kritikku terlalu gitu suci loh. Ketika ini wegar nyedok kata kotor. Padahal Al-Qudus mungkin. Nah sekarang pertanyaanku ke Cak Nun. Cak, kan tadi pendekatan pertama qul a'udzu birabbin nas. Dicari Cak Nun tawane le. Nah ketika sampean lele ngono, iku jane lak ya Gusti Allah ta. Sampeyan ya Gusti Allah, iku ya Gusti Allah. Iki gimana nuturine? Wong padha Gusti Allah ne lho. Di pertama. Dadi kowe maju pertanyaan niku. Qul a'udzu birabbin nas, malikin mana tuh jangan Qul a'udzu birabbin nas. Lego ini terjemahannya beliau, muridku suci. Aku mau nang nikah nih Gus. Delok kiai Gus Yusuf bareng santrine kan akeh-akeh kan. Waduh aku iri juga. Aku saumur urip santriku mung loro Gusmu sekarang dek itu. Nah, ketika malikin nas, kowe aja rono ngono kan dawuhe dhek. Nah, ketika kowe aja rono piye iki Gusti Allah kan Gusti Allah. Sekarang saya tanya, apa yang tidak digerakkan oleh Gusti Allah? Nek kon jarene guru-guru SD sing gak digerakno Gusti Allah iku jantung. Sing gak digerakno nang pikiranmu jantung. Refleks kalau kamu diklakson, diklakson saka kanan mesti melompat ke kiri kan refleks. Secara tak sadar itu Gusti Allah.
Tak pikir-pikir KPU nggak sadar. Canun pernah ngendikan bahwa kalau kita makan, kita itu nggak sadar bahwa makanan itu akan diterjemahkan yang kalorinya nanti nang kene, sisane kok nang empedu, nang kan wis gak iso ngatur. Nek kon mangan batuk soto, engko iki jambahe tak sikek ngene. Iki canun ngono kan. Ngono kan. Guru yang baik selalu mengikuti muridnya di YouTube. Oke, itu berarti pencernaan nggak sadar di gerak kono. Padahal semua nggak nek kon arep kawin. Opo kon kok sayang karo pacar? Karena dia mengerti, saling mengerti. Oke. Jujurin mana satu bahan pertanyaan, kenapa aja? Kenapa kok iso cocok? Ya karena waktu itu ketemu bla bla bla. Terus jujurin kenapa? Kenapa? Gak iso jawab deh. Karena nggak sadar sebetulnya. Artinya Ahok dan lain sebagainya kita aja nggak sadar. Opo kon kok tukar ini juga karena aku sayang Habib Anies, makanya tak sempat kok kono. Kenapa kok bisa cocok? Karena begini. Kenapa kok terus gak ngerti? Nah, ketika qul a'udzu bi rabbin nas ilaihi malikin nas kono jorono ilahin nas. Kowe sujud to, kowe ngene ndelok soro. Lho ku Gusti Allah. Ngono ya, tak tajum do pertanyaan iki. Makasih. Orang ngono, ini baru tak potong rambutnya kok pertanyaannya seorang karuan parae. Rambutnya baru dipotong. Wow, nanti. Ya, Cak. Baru ora kesuwen iki muridmu jawab deh, gurumu. Jurani murid ngamuk deh. Jadi jawabannya untuk yang terakhir ke Mbah Tejo tadi, ini kan bodoh-bodoh Gusti Allah. Itu karena peristiwanya ya kayak itu mang. Jadi tancuk terus dia bilang aku muridnya, itu semua kalau dipahami dengan ilmu itu semua kesalahan. Tapi kalau dipahami dengan cinta itu kebenaran yang sangat indah. Yang tidak dieksplorasi oleh para ulama sekian lama, terutama di Indonesia sejak abad 16, itu adalah bahwa dimensi Islam itu yang tertinggi bukan kebenaran, bukan kebaikan, tapi keindahan. Itu tidak pernah dieksplorasi sama sekali. Puncak sholat itu kekhusyukan, bukan benernya syariat sholat, tapi kekhusyukan hatimu. Pada kekhusyukan hatimu tidak ada di dalam persyaratan sholat, kan itu kan. Nah, cintanya hanya dijelas wong yang gak tahu ngalami. Maka yang disebut acara kita ini kan, kita ini sedang mengajak Anda untuk mengalami percintaan, mengalami kemesraan, mengalami keindahan. Nah, dan itu Allah sendiri yang memulainya, karena Allah juga tidak mau dirinya menuding dirinya. Dia sedang bikin skenario, dia sendirian, kemudian dia cipratkan dari dirinya itu cahaya, kemudian cahaya itu menjadi kumparan, kemudian ada menjadi alam semesta, dari planet menjadi benda, sampai menjadi proton, elektron, neutron. Kemudian dikasih casting oleh Allah, kamu hambaku, aku Tuhanmu, dan seterusnya. Itu semua adalah drama dan hanya bisa dipahami kalau itu tauhid, kalau itu percintaan. Untuk apa untuk apa Allah mentauhidi Allah? Untuk apa Allah mengimani Allah? Kalau pertanyaannya seperti itu. Tapi ini percintaan, percintaan yang ngono iku. Kan kalau bojomu malam pertama itu kan lucu. Anda selalu ngomong yang Anda sudah tahu. Anda menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu Anda tanyakan. Tapi ngomongnya sih gagah. Anggaran di jero kamar Tejo macam-macam. Tapi itu bisa dipahami kalau itu cinta. Janju urs ini apa? Ini peristiwa kebenaran, apa kebaikan, apa peristiwa keindahan? Peristiwa keindahan. Kalau ngomong kebenaran, ada banyak pertanyaan budaya dan sosiologi dan syar'i soal janju. Tapi karena ini peristiwa keindahan, peristiwa cinta, maka diterima oleh semuanya dan tidak ada yang protes, tidak dibilang sesat oleh majelis ulama. Masuk ono presiden janju urs. Nah, dia mengajari majelis ulama untuk juga kenal keindahan, kan gitu. Maka mereka tidak memberi fatwa bahwa janju urs itu sesat. Kan gitu. Karena dia ngajarin ulama dan ulama tidak sadar mereka sedang diajari untuk mengerti keindahan.
keindahan itu diajarkan tidak dengan kognitif, tidak dengan menjelaskan rumusan cinta, tapi dengan melibatkan respondennya ke dalam pengalaman cinta, pengalaman kemesraan. Jancuk harus anda semangat ngomong jancuk. Kalau dilihat sebagai kebenaran budaya, kan itu kurang ajar. Pengajian ngomong jancuk. Kan gitu. Tapi ini bukan soal kebenaran, ini bukan soal kebaikan, ini soal kemesraan, ini soal keindahan, kan gitu. Dan kenapa Allah mengcasting dirinya ada ilahun, ada Rabbun, ada Malikun, ada ilahun. Bahkan dia punya casting 99 plus. Tapi mindset Allah adalah Rahman dan Rahim. Dia tidak memilih yang lain. Yang maha kasih dan maha sayang, betul enggak? Yang maha pengasih dan maha penyayang. Bukan yang maha perkasa. Jadi kan bismillahnya kan Ar-Rahmanir Rahim. Bukan bismillahil Azizul Hakim, bukan bismillahirsyadidul Qabid, enggak. Kepalanya, lokomotif kehadiran Allah di kita, dan itu sebenarnya di dirinya sendiri. Kan kita sudah bilang bahwa Allah bikin kita itu ya dari dirinya, maka kita adalah Allah. Tapi ojo terus kon pamer-pamer, kon macam-macam aku ya Allah rek. Bisa gitu. Ngopo kowe ora sembahyang, aku Allah ya. Ya bagian sembahyang, aku bagian disembayangi kan gitu. Ya sing tak sembayangi pateni. Jadi saya kira kunci jawabannya adalah karena kemesraan peristiwanya keindahan, berjumbu. Allah itu berjumbu, bikin semua itu karena dia berjumbu. Kan lucu-lucu Allah. Coba Allah bikin wanita cantik dan bikin software pengagum kecantikan pada laki-laki. Kan itu. Di satu pihak dia bikin wanita itu cantik, indah, terus di dalam diri laki-laki dikasih sensor terhadap keindahan itu. Jadi terangsang kan gitu. Tapi Allah melarang untuk menyentuh coba piye kuwi lah. Lha nek ngono aja dikai sensor. Wong zina itu enak. Maksud saya bukan zina sebagai nilai peristiwa fisiknya, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Ini kan sebuah permainan, sebuah kemesraan. Enak tapi aja dimakan. Iki sing sampai saiki gak nanti dijawab Cak Nun dari YouTube. Ning bojone wong hukume. Itu kalau saya menanggapinya sebagai ulama syar'i, kan jelas toh jawaban saya. Ya, kalau saya menjawab dengan syariat, dengan iya. Tapi karena saya menjawabnya dengan keindahan, saya senyum saja. Senyum itu multi interpretable, silakan mengartikannya bagaimana. Senyum itu bisa, ya sekarang pun aja belum bisa. Senyum juga bisa berarti ini, anggilmu dapur mudok sing pingin. Ya lah Mas ya. Senyum bisa bermakna macam-macam. Kalau Anda sedang punya utang tidak bisa bayar, sedih ada orang lewat senyum kan bisa dianggap menghina. Kalau Anda sedang masuk angin, grogus, ono angin kan anginnya itu menyakiti Anda. Terus angin ini ngawur kan gitu. Angin enak liwat gak lapo-lapo ya. Jadi kan semua kalau Anda tidak mengerti formasi cinta, maka Anda kehilangan kebahagiaan dalam kehidupan. Anda kehilangan keindahan yang luar biasa dalam kehidupan. Dan Anda akan terkotak-kotak, sehingga pilkadanya kotak-kotak. Dan manusia sekarang sudah dikotak-kotak sedemikian rupa, sampai ingin Ahok menjadi mu'alaf. Karena dia pikir Islam itu sebuah kotak, Kristen sebuah kotak. Dia pikir urusan Ahok itu urusan Kristen dan Islam. Tidak ada urusannya sama Kristen dan Islam. Islam itu muncul, Islamnya di Jakarta itu karena terlalu lama disakiti, maka muncul Allahu Akbar-nya. Takbir. Betul enggak? Loh, orang itu kalau dianiaya, lama-lama kan keluar aslinya. Misalnya ono wong gendera subhanallah, masyaallah, ya cok menuta masyaallah, menuta. Tapi nek kok ide terus dipilih, lama-lama kan jancok kan. Satu Mas, jadi Anda tidak simulasi sih kalau Ahok tiba-tiba masuk Islam, ya, tolong disimulasi.
Bagaimana Anda tahu dia masuk Islam ataukah secara politis dia masuk Islam? Kok kowe iki gampang men diapusi? Ana wong mlebu Islam seneng hatimu. Kowe piye carane ngerti dia Islam tenan apa ora? Wong Anda sudah tahu snogor-nya. Yang masuk Islam di Mekah sampai 16 tahun justru tujuannya menghancurkan Islam. Kok Anda itu gampang men diapusi, begitu mlebu Islam wis api kan gitu. Itu kan cara berpikir kotak-kotak, berarti pilihannya nomor 1. Tolong jangan. 1 Mas ya, 1 ya. Nomor 2 ya. Itu jawaban pertama. Itu bisa talbis, Mas. Talbis itu adalah malaikat iblis berpakaian malaikat. Jangan lupa di dalam politik itu ada perkawinan politis, gitu. Ada pernikahan politis. Supaya dengan besanan maka terjadi kemudahan-kemudahan strategi politiknya, kan gitu. Dan orang masuk Islam, makanya jangan berpedoman kepada identitas Islam, oh goblok men kowe iki. Kowe mangsamu nek wong wis mlebu Islam terus apik gitu. Ini hasil dari pendidikan multiple choice. Karena Diknas ini terlalu sibuk dengan multiple choice. Ujian itu pokoknya multiple choice gini loh. Multiple choice itu misalnya gini. Rokok jarum ada di 1 Ngawi, 2 Kudus, 3 Tangerang, gitu kan? Sing bener Kudus, ya. Jadi kalau si Kudus benar, si Tangerang pasti salah, Ngawi pasti salah kan gitu. Ini benar 100%, yang 2 salah 100%. Itu hanya untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau sudah pertanyaannya dikembangkan meskipun tetap materi ya. Rawon, enak, kurang enak, tidak enak, jawabnya ya. Iki jek badokan loh Cia. Badokan saja sudah relatif, tidak bisa. Hidup itu kualitatif nomor 1 baru kuantitatif. Kuantitatifnya itu cuma alat, tapi bukan hidup itu kepalanya adalah kuantitas orang. Kenapa wayang itu awet dan tidak ikut hancur seperti ketoprak atau ludruk? Karena yang main itu yang terjadi adalah imajinasimu, bukan layangnya. Nek kowe iki nganggo syariat, masa ana uang kok tipis ngono. Kita betul. Karena yang terjadi pada wayang bukan yang diwayangkan, tapi anggapan-anggapan di benaknya penonton tentang karakter tertentu. Werkudara di dalam imajinasi bukan Werkudara yang dijalankan, dia cuma mengantarkan. Nah kalau kita pakai cara akademis, ya gak ada orang percaya, mosok ono irung kok dawane sak unu Petruk itu. Enggak percaya orang. Nah orang sekarang sudah kehilangan pemahaman mengenai 1 materi, 2 konteks, 3 nuansa. Sesuatu yang berdimensi nuansa dipahami dengan metode materi. Sesuatu yang berkonteks dipahami dengan nuansa. Kok kualik-kualik gak karu-karuan. Makanya keliru-keliru. Makanya urusan DKI Jakarta dipikir masalah Islam Kristen. Dan orang Islam karena tidak terbiasa mengurusi rohani dan kualitas hidup, akhirnya sudah pokoknya Kristen mau, gitu kan? Urusannya bukan Cina, bukan Kristen kok. Urusannya itu gini, saya tanya sama Anda, yang penting itu siapa kamu, apa-apa kelakuan. Jelas toh? Yang penting bukan siapa kamu, tidak penting siapa namamu, tidak penting agamamu apa sebenarnya. Bahkan tidak penting kamu orang Madura atau orang Jawa, tapi kelakuanmu bagaimana, kan begitu? Nah di Jakarta kan tidak terjadi. Yang terjadi adalah siapa kamu, Kristen kamu, kalau gitu masuk Islam, kan ngono Pak? Terus nama Bu Islam, terus rumah saung beres. Kalau dia pura-pura, terus kamu nggak punya jalan lagi, sudah habis kamu. Jangankan masuk Islam Mas. Ada seorang Menko datang bertamu ke rumah saya dan berkonsultasi mengenai banyak hal, dan khusus soal Ahok saya minta kalau bisa andaikan Ahok menang segera mengundurkan diri. Jadi
Terus ora penting gue dia kalau menang pokala ora penting. Sebab toh dia akan mengundurkan diri. Itu desakan saya dan dia menyanggupi. Dan Jokowi juga akan memberi tekanan sekeras-kerasnya supaya dia mundur. Itu janjinya kepada saya. Itu pun saya khawatir. Karena kalau dia mengundurkan diri, dia menjadi orang mulia, betul nggak? Kamu kehilangan bahan untuk memaki-maki lagi. Jadi dihitung mas sembarang juga multiple choice. Ini bukan multiple choice. Jadi jangan dipikir itu tadi sastro jendro. Hidup itu azwajan. Tidak hanya siang, harus ada malam. Jangan dipikir cinta itu, jangan dipikir benci itu apa namanya? Berdiri sendiri, dia berasal Terus kan, sadar kan kayak murid itu kan. ya. Ini saksi ini. Ya. Kalau tidak karena percumbuan cinta, tak banting kan ya. Ya, tapi itu mas ya. Saya mohon izin kepada para ustadz, para ulama, para kiai dan seterusnya, yang memang kita jalankan bersama ini adalah mengalami keseimbangan dalam bercinta. Bukan ilmunya nomor 2. Aku ngomong apa nomor loro, tapi Anda berada dalam situasi balance. Ya, wasama arofa'aha wa wada'al mizan. Yang mabuk adalah kehilangan mizan. Orang tidak seimbang, goyang kata surat Al-Hijr tadi, surat apa tadi yang pertama tadi? Goyang. Bukan Ar-Rahman yang goyang tadi. Al-Hijr, Al-Hijr. Bukan. Al-Hajj, ya, Al-Hajj. Kehilangan sekarang yang disebut mabuk tadi adalah orang tidak berada pada keseimbangan. Baik keseimbangan per se maupun keseimbangan inter. Artinya gini, hatinya tok juga tidak seimbang, pikirannya tok juga tidak seimbang. Antara hati dengan pikiran juga tidak seimbang. Antara hati, pikiran dengan jasadnya juga tidak seimbang. Maka sakit itu bermacam-macam karena hasil dari tidak seimbang. Gitu. Nah, Anda di Ma'iyah ini seharusnya sakit kalau Anda duduk berjam-jam, tidak jelas minum, kencing ditahan, ya tak? Bahkan Anda tidak merasa, bahkan Anda berani, siapa apa, sehingga akhirnya kencingnya mengalah, tidak terasa lagi pada Anda. Karena ada yang lebih penting dari rasa kencing, yaitu keseimbangan yang Anda sedang alami dan rasakan sekarang ini. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ini serius, bukan soal ilmunya oke, tapi itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah Anda sedang berlatih keseimbangan dan mengalami. Maka Anda eman kalau pergi dari sini, Anda eman kalau mengganggu acara ini, Anda eman berpikiran buruk sedikit pun Anda tidak berani dan tidak mau Anda. Sebab itu mengganggu kenikmatan cinta Anda pada malam hari ini. Dan begitu yang terjadi, betul tidak? Anda mau nyopet sandal padahal itu kebiasaan Anda. Itu pun tidak jadi karena Anda eman loh, terus enak-enak, terus bahagia-bahagia, terus penuh cinta kok kadek tak kotori nganggo nyolong sandal, barang kan begitu. Dan itu yang terjadi pada jiwa Anda sekarang. Itu jadi saya ikut menanggapi teman saya yang dari Kalimantan, yang dari Pojok Beteng Kulon tadi. Nomor 2 mas, saya dari dulu itu sering bawa tamu bule, ya. Sejak dulu saya pernah bawa seorang ateis ke Masjid Unbra Malang. Ke Masjid Unbra Malang ada teman saya namanya Eugene van Erven dari teman saya berteater di Belanda sana. Saya ke Indonesia, saya bawa ke ceramah agama ini, pengajian ini di Masjid Unibra Malang. Dan saya bilang sama jamaah saudara, ini ateis. Ini teman saya dari Belanda, dia seorang ateis, tidak percaya sama Tuhan dan seterusnya. Yang tidak setuju pergi atau suruh dia pergi, angkat tangan. Akan langsung timbangannya ngerti alon-alon. Mending tak jeret, no ayo. Sing tidak setuju sekarang juga lakukan satu di antara 2. Anda pergi dari sini atau Anda usir dia. Meneng kabeh mas. Akhirnya Eugene ngomong gini, semua senang karena semua yang diomongkan tidak ada masalah kemanusiaan, tidak ada masalah moral. Tidak penting dia siapa, yang penting dia ngomong apa dan kelakuannya bagaimana, kan gitu keputusan kita tadi.
Jadi kita kenapa terjebak pada perang identitas?